Gila. Kalau gitu sekarang obrolan kita di duet siaran pagi, Dave Iwet siaran pagi, kita berkembang ya, kita berkembang. Bos yang baik itu buat lo bos yang titik titik titik. Silakan tulis di kolom komen. Yuk, kita mulai. Bos yang baik itu adalah bos yang titik titik titik. Nggak terserah mau laki mau perempuan mau apa kayak gitu ya, tulis di sini. Sementara kita menyapa juga selamat datang selamat pagi untuk yang baru aja gabung di duet siaran pagi Dave Iwet siaran pagi. Kita lagi membahas soal pimpinan. Tadi udah kita bahas soal lady boss terkait dengan gue baru saja kehilangan my lady boss, my partner, presiden direkturnya Phoenix, managing directornya Grup Fab Indonesia, creative platform agency di Indonesia. Nih, kita bacain udah mulai banyak. Ya. Bos yang empatis dan gak egois dari Lito. Oke. Empatis tidak egois. Empatis itu berarti bisa empatinya tinggi ya. Bisa menempatkan dirinya di sepatu orang lain walaupun sakit sama lecet-lecet ya. Ya. Memanusiakan manusia. I am intrigued with this. Memanusiakan manusia. We heard that a lot nowadays ya. Memanusiakan manusia itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dia memperlakukan anak buah, tim, kolega, rekan-rekan sejawatnya seperti layaknya manusia, bahwa manusia itu punya perasaan, manusia itu punya capek. Kalau gue nangkapnya gitu, nggak tahu kalau misalnya teman-teman atau Cute Grace Kitty punya definisi yang lain soal memanusiakan manusia. Oke, memanusiakan manusia. Iya. Tapi juga harus jujur ya menurut gue ya sebagai karyawan gini. Mungkin lu merasa tidak dimanusiakan, kan lu bilang kalau capek ngomong gitu, ngomong gitu, atau gini. Gila gue dibanjiri deadline padahal yang kemarin aja belum selesai. If you are overwhelmed, komunikasikan gitu nggak sih? Jangan yang gila kali ya gue nggak diperlakukan sebagai manusia loh di kantor ini gitu. Ya. Gue nggak ngomong. Nah itu dia, itu masalah itu juga kadang-kadang terjadi ya. Jadi hubungan antara atasan sama bawahan itu tidak mesra dikarenakan tidak adanya komunikasi. Atasannya nggak tahu apa yang terjadi di bawah, yang di bawah juga nggak paham atasannya lagi punya problem apa, lagi punya deadline apa, lagi punya pikiran apa, gitu kan ya. Ya anggapannya sama aja, lo kan manusia, gue juga manusia, kita sama. Menurut gue nggak, beda Jack. Iya, kita sama-sama manusia, tapi problem kita tuh beda, gitu kan. Dan itu harus dikomunikasikan biar ketemu di tengah. Gue suka sama LDW_GY. Bos yang paham masalah di kantor dan sama-sama cari solusi. Gue tuh udah empet ya, gue bukan udah, tapi gue lumayan triggered ya. Gue lumayan ke-trigger sama bos yang gini, it's your problem, solve it. Atau yang ngomong gini, I don't care caranya gimana, pokoknya nyampe. Itu lumayan kayak, bentar, lo kalau ngomong sama gue oke. Tapi kalau ada bawahan gue di bawah, nangkep kayak gitu bisa salah loh. Terus. You know what I mean? Kan bisa aja bawahan gue yang mungkin penangkapannya nggak seperti gue, menangkapnya bahwa gila, nih orang nggak pedulian banget sama manusia. Oh ya, kemudian ketika itulah you came up with the sentence, bos gue nggak memanusiakan manusia. Ya, tapi gue cuma ingin memberikan perspektif dari kedua sisi gitu ya. Kadang-kadang kitanya mungkin nggak, there's a slight possibility lu juga tipe karyawan yang selalu malas untuk mencari solusi, sehingga bos lu tuh gini, I don't want to cuddle you. Kenapa lu selalu, why do you always come to me with a problem, never with a solution? Gue tuh pengen lu juga belajar mencari solusi. Gitu loh. Iya. Ada beberapa orang yang gitu loh, Wet. Ya, Betul. yang selalu hadir dengan problem gitu. Gue juga pada banyak kesempatan gue suka gitu. Yang lu ceritain itu problemnya, solusinya adalah lu juga harus belajar cari solusi dong gitu. Nggak yang setiap kali mentok ketemu masalah, ya udah atasan gue aja yang selesaikan. Karena kan suatu hari lu juga akan jadi atasan. Masa sih lu nggak pengen belajar mengasah otak lu, belajar mencari solusi? Iya nggak sih? That's true, very true. Gue seneng deh ngomong ini sama lo. I mean like,
you're not in corporation, tapi lu bisa nyambung sama obrolan ini. Iya ya, heeh ya. Ternyata pengalaman gue jadi LC di karaoke itu membantu ya. Say. Ya, lu sambil pangku-pangkuan ambil cerita ya, bosnya tuh cerita-cerita gitu ya. Hari ini tuh problem aku di kantor gini loh. Aku sebel anak buahku tuh gini. Iya sih, masa sih si Koko mau? Yuk kita nyanyi dulu lagu apa nih, lagunya Alda ya, to play. Tapi yang lo bilang bener, Bo, karena yang atasan gue itu kan gue selalu di tengah nih ya. Yang atasan gue itu memang mungkin dia megangnya berbagai macam perusahaan. Bener nggak sih? Sehingga problemnya dia lebih banyak dibandingkan kami yang hanya satu perusahaan saja. Jadi sehingga ketika dia bicara it's your problem, find the solution, ya benar. Karena bukan ranahnya dia untuk mencari solusi untuk kita. You know? Cuman yang salah dan terasa harsh adalah cara kalimatnya aja. Mungkin kalau kalimatnya sebagai bos open-ended question yang memancing, yang menggunakan ilmu coaching kayak tadi gue tuh, itu kan masalahnya. Lalu solusinya adalah gitu kan lebih ramah. Cuma kan kadang-kadang waktu sama pressure nggak selalu punya ada ya Nek gitu. Itu kan masalah loh. Itu dia. Ini nyambung sama Mili nih. Dia bilang gini, peduli ngomongnya nggak sembarangan. Menurut gue ya, menyikapi bos yang ngomongnya sembarangan tuh mungkin juga kita harus agak melihat lebih jauh gitu. Ketika dia ngomong gitu backgroundnya apa ya? Jangan-jangan nih pada saat itu dia memang bicara dalam sebuah meeting besar, di mana dia sebelumnya sudah ada meeting lagi. Meeting sebelumnya mungkin nggak enak. Atau mungkin di meeting kita ini memang pembahasannya tuh mentok terus. Sehingga dia juga punya frustrasi gitu. Kayak, duh ini kok nggak beres-beres sih? Ya nggak sih? Sehingga ya namanya manusia, balik lagi kan. Lo mau dianggap sebagai manusia, maka lo melihat juga atasan lo sebagai manusia. Bisa jadi juga saat itu dia frustrasi, dia udah nggak bisa nahan, dia keluar dengan kalimat, it's your problem, find the solution. Iya kan? Iya. Ini ya, ada yang bilang gini, bos yang baik itu bos yang punya integritas, tidak pelin-pelan gitu ya. Tuh, bos yang paham dan punya karisma, pintar dan bisa kasih solusi, ya. Ini aku bacain beberapa ya. Bertanggung jawab. Ada yang bilang gini, ada bos yang suka lepas tanggung jawab, padahal dia yang bikin keputusan. Nah itu nyebelin ya. Atau mengganti kalimat dengan sebetulnya lu tanya aja sama tim lu, what do you think gitu. Itu juga kan open ended question tuh, baik tuh. Iya. Iya. Ini ada yang nanya, Egi, Iwet bedanya style leadership yang Mbak Lia sama Mukas apa? Gue nggak terlalu banyak berinteraksi sama Mbak Mutia Kasim dalam dunia korporasi. Gue nggak terlalu banyak karena kan pada saat itu gue hanya penyiar. Gue bukan ada di manajemen yang berinteraksi meeting sama dia weekly dan sebagainya. Tapi dua-duanya gue menemukan kesamaan, Bo. Yaitu They lead by example. You know what I mean, Dave? Dia bukan cuma ngomong, tapi dia nyontohin. Dia kan selalu bilang bahwa kalau Mukas kan selalu bilang gini bahwa kekuatan kita tuh di personality. Kekuatan kita itu adalah we are lifestyle and entertainment. Dan dia nunjukin soal itu tuh, personality-nya dia bold banget kan. Right? Terus dia ngasih tahu personality bold tuh kayak apa, dia by example. Gayanya dia, apa yang dia suka, cara dia jalan, cara dia berpakaian. Those Mbak Lia sama Mukas itu adalah dua manekin berjalan menurut gue. Leading by example. Iya, manekin dalam artian adalah tidak pernah datang ke kantor dengan gaya yang off, never. Itu juga ya. Gue tuh juga, I mean, yeah, of course, naturally. Ini bicara mengenai tampilan dan self image ya, branding. Ya of course lalu bisa lihat ya, gue tuh I put extra time, extra effort dalam hal penampilan. Makanya gue tuh kadang suka bingung loh Iwet sama orang-orang yang lusuh gitu ke kantor. Iya. Bingung.
Iya, Kok gini loh? I don't get it. Kayak buat gue penggambarannya tuh seperti maju ke medan perang tapi lu tidak siap berperang. Ngapain? Why bother? mereka berdua tuh kalau ke kantor kayak mereka lagi mau manggung, like make up on, udah jadi, belum yang masih ribet di kantor nyatok-nyatok lah apalah apalah, enggak, udah jadi, cuma ya they have privilege ya because they come with cars segala macam. Tapi waktu zaman mereka muda, mereka juga udah begitu gitu. Terus bajunya selalu bener, tasnya selalu bener, sepatunya selalu bener, Hmm, never off, nggak pernah off. hmm, hmm. Dan lo setiap hari menunggu, "Ah, pakai baju apa di hari ini? Ih, tasnya ini. Ih, sepatunya itu." So, kalau dua-duanya gue melihat bahwa they led by example. Terus kemudian satu lagi uh, apa namanya? Ya karakter sih. Dia Karakter nyontohin gitu maksudnya? bahwa kayak begini. Apa? Sorry? Karakter maksudnya punya karakter yang definitif gitu. Iya, karakternya definitif. Iya, dia ketika dia ngomong A itu A, bukan pelin-pelan jadi B, bukan jadi C, bukan jadi D. Ya, 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 ya. Nah, Gila. persis seperti komentar beberapa nih ya, yang bilang bos yang baik itu bos yang ngasih kesempatan ke bawahan, pembuktian bahwa dia bisa lebih baik, ya itu juga penting ya Iwet ya. Bos yang memberikan kesempatan kepada bawahan, ya nggak yang semua tuh diraup sendiri gitu. Gue, bu belum kenyang bu. Ya. Itu ngeri ya kalau ada atasan yang kayak gitu. Oh, ngeri Harus banget. aku, harus Hmm. aku yang present. Heeh, Aku yang ketemu sama Bapak CEO. Aku, kamu kerjain. heeh, heeh, heeh. Sama ini ya apa ya akreditasi maksudnya apa tuh ya Acknowledgement. acknowledgement gitu. Orang tuh suka di acknowledge kan gitu. Misalnya bosnya yang iya idenya tuh ide ini tuh sebetulnya tadi adalah hasil rembukan dari A, B, C dan D gitu. Saya yang menyampaikan nih kita. Ya kan si A, B, C, D, E dan E kan seneng ya. Ya. Gak disebut. Iya, itu juga satu hal yang menurut gue tuh penting untuk diselipkan gitu bahwa iya, gue hanya menjadi amplifiernya aja nih, gue cuma jadi toanya karena sebenarnya yang memikirkan ini adalah mereka. Nah, tuh, makanya ada yang bilang semua tuh ada kapasitasnya. Tugas atasan untuk memperjelas amplifier kan? Ya, ya. And giving direction, memperjelas juga termasuk giving direction, right direction. Kemarin gue baru habis satu meeting gitu, meeting besar. Terus jadi meeting besar tuh maksudnya benar-benar kayak manajemen, top management, mid management sampai ke bawahan tuh semua ada di situ. Ya, a bit like town hall. Terus ada satu tim gitu yang angkat tangan terus bilang bahwa give us a clear direction. We want to make this company maju apa segala macam, but give us a clear direction so we understand apa yang kita buat sehingga kita nggak akan salah-salah. And I like that. Iya I betul. really like that. Itu kan sebetulnya sama ketika waktu kita kemarin membahas mengenai doa dan manifestasi. Ingat nggak Iya. ya? Ya kan? Kita belajar berdoa itu harus detail, harus jelas ya, supaya Tuhan ketika ingin mengabulkannya juga, oh tahu nih si Iwat pengennya ini, si Dev pengennya ini. Ya sebagai pimpinan juga lo harus kasih direction yang jelas, jangan abstrak. Gimana mau dikerjain? Bener. Cuma kadang-kadang ya itu tadi ya, sebagai leader tuh kan lo harus harus giving clear direction ya. Harus jelas kayak lo berdoa juga harus harus clear gitu ya, detail persis apa yang lo mau gitu. Ketika lo misalnya masih blunder sebagai atasan ya, lo juga masih bingung, put sometimes to make it clear. Sehingga Hmm, ketika lo bicara itu juga udah jadi sebuah struktur yang jelas. ya. Dan Ya. iya kan? Dan menurut gue itu adalah skill yang harus dimiliki oleh setiap atasan dengan cepat. Makanya jadi atasan tuh butuh waktu, Mm-mm. butuh Mm-mm. proses, Mm-mm. nggak Ini bisa instan. nggak bisa. Ada pertanyaan dari Lodeh Terong. Ih namanya bagus ya. Jadi pengen gue baca itu dari tadi gini. Ih Lodeh Terong enak ya. Ya, pakai emping enak tuh sama ati goreng ampela kering. Aduh. Pakai nasi putih terus tempe bacem. Karena kan kayaknya lodeh sama tempe bacem tuh ya. Ih sialan iku lapar ih. Lanjut. Pertanyaannya apa?
Gimana caranya negur bos kalau salah? Oh, that's nice. Gimana caranya negur bos kalau salah? Iya. Gimana tuh? Kalau lempar ke gue gimana tuh? Gue gini, mungkin harus pandai-pandai membaca Jadi situasi. lepas tangan, kesel gue. Enggak. Gue gak akan lepas tangan. Sialan lo. Kalau dari pengalaman gue, nggak ada orang yang suka dikoreksi. Iya nggak? Betul. Mau Betul. atasan, mau bawahan. Itu dulu lo Betul. pahami. Nggak ada Ya. orang yang suka dikoreksi. Mau orang tua ke Betul. anak, anak ke orang tua. Nggak ada yang suka dikoreksi. Itu Betul. dulu. Jadi Itu lo koreksi. hukum ya, itu Itu hukum. udah hukum. Ya. Knowing that lo menyampaikan kepada seseorang dia salah aja dia udah nggak suka, terus teratanya dia ada di atas lo, put Ya. extra effort to be nice. True. Bu, maaf, kayaknya yang kemarin itu agak nggak tepat sasaran deh. Bener nggak sih Bu, kalau emang begini? Nah, lo lihat ya, ini kalimat NLP yang gue diajarin. Orang kan suka What is NLP? Sorry, what is NLP? Neuro linguistic gitu deh. Intinya mempengaruhi orang dengan kata-kata. Ya, 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 ya. Orang tuh kan suka people like to be right. Orang suka bener kan? Kenapa lu ketawa monyong? Sebel banget, ada yang bilang, Sebi bilang kempesin aja mobil. Temen gue ada ya, pernah sebel sama bosnya, ya, Bo, pernah sebel sama bosnya, tangki bensinnya dimasukin tomat loh. Gila loh. Dia kecelakaan di jalan, dia metiau, mobilnya kebakar, nggak lu yang jadi berabe, bodoh amat. Kata dia gini, gue empat banget. Gue gini, terus gue pertanyaan berikutnya gini, kenapa tomat, Bo? Karena lalapan yang tadi ada katanya pas makanan Sunda itu yang gak gue makan. Ih, sakit. Temen lo kriminal ya? Lu tau dong tangki bensin dijejelin tomat gitu sambil gini, udah salah terus. Gue cuma ngeliatin gini. Aneh sih. Kriminal anjir. Lanjut negur bos. Jadi, Iya, you dan take extra effort to be nice. to be Sama nice. kalimatnya itu adalah people love it if they are right. Jadi kalimat gue tadi kan gini, bener nggak sih Bu? Kalau jawabannya pasti apa? Bener. Dan dia merasa Iya. bahwa apa yang dia lakukan benar. Dia udah lupa kalau sebetulnya lo mengoreksi dia apa yang dia lakukan salah. Iya. Iya. Kalau gue tapi mudah-mudahan kejadian ini hubungan lo sama bos lo tuh memang baik gitu ya. Kalau gue sih take time dalam waktu yang enak gitu ya, misalnya makan siang bareng atau mungkin lagi di pantry atau lagi dalam momen yang memang lo hanya berdua. Terus kemudian ya gitulah, emang harus cari waktu yang paling tepat. Lalu kemudian bahasnya bener yang Dave bilang, cuman memang harus agak melantur sedikit. Say misalnya kayak Bu atau Mas atau Kak atau Mbak atau Pak, what do you think about last meeting? Bawa dulu agak jauh gitu. Kenapa? Biarin dia mengutarakan dulu gitu. Bla 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 bla. Gali terus. Kalau ke bos tuh mungkin lebih kayak gini. Menurut Mbak atau menurut Mas, begini tuh oke nggak ya? You know, make him untuk menjawab sampai mereka kayak, oh iya ya, kurang tepat ya itu ya. Jadi memang harus ada skill berbicara lagi tuh kalau udah mesti mengkritik bos. Betul. Tuh dikasih info NLP Neuro Linguistic Program. Iya, jadi bener nggak? Kayak begitu caranya di NLP itu, bahwa memang bikin dia sampai kayak agak psikologis ya, Bo ya, kayak pakai teknik psikolog gali gitu. Justru kesalahan itu bukan lo yang ngomong, tapi bikin dia yang merasakan bahwa oh ya, that's not true.
Betul. Aduh emang nggak gampang ya. No wonder ya. Gue tuh gini, kalau ada sahabat-sahabat gue gitu ya, Iya. dipromosiin jadi pimpinan, terus gue denger, gue kan gitu ya kalau sama temen gue, jadi gaji lu jadi berapa nek? Terus gini, gaji dia Goblok. segini. Gue tuh gini, "Ih, gila keren banget gitu. Ya buat Nah, lu keren, tanggung jawabnya juga gitu. ya. Now I officially have, now I have the whole office hating me if I do wrong. Itu True, kan sebetulnya that's what the company pays me to do. true. Mereka membayar lo mahal sebenarnya adalah untuk bayaran ketika lo dibenci, lo dihujat, tangki bensin lo dimasukin tomat. Mm-mm. Kan mesti lo benerin kan tuh tangki bensin habis itu. Ember, Mesti bagus lo ya, Dok. kuras kan. Dan amazingnya ya, Nek ya. Terus amazingnya, mobilnya baik-baik aja loh, Nek. Itu epic banget sih. Dimasukin tomat tuh gue nggak habis pikir sih. Baik-baik aja loh, Say. Terus temen gue gini, emang beda. Terus temen gue dasar emang cetek ya. Terus setelah seminggu gitu nggak kenapa-napa, terus gini, emang beda ya kalau mobil mahal tuh. Ih, bukan itu moral of the story-nya, Say. Bukan itu. Nggak gitu Temen lo epic anjing. banget. Gue pengen tahu namanya siapa itu temen lo anjir. Aduh, seru banget tuh. Mabok sama dia tuh seru banget. Kriminal gila. Ini Heeh. ada yang bilang, ini LV jangan dong. Ah, LV Evangeline bilang ini. Koreksi bos. Lakuin aja yang dia minta. Saat report ngomongnya ini sudah sesuai arahan bapak loh pak. Terus kalau ternyata salah, kan udah sesuai yang kamu minta. Iya. Aduh. Ini nih, Viva La Vida. Mas Iwet beneran mirip sama Wakil Gubernur Sumbar, Bapak Audi Joynaldi. Udah DM-DM-an, jangan sedih, gue udah punya nomor teleponnya, Pak Audi. Ih gila lo gerak cepat banget. Iwet waktu itu WhatsApp gue gini. Bahwa lo tahu nggak yang suka dibilang sama yang nonton siaran pagi kita, Wakil Gubernur Sumbar, ini orangnya. Terus dikasih lihat fotonya, terus gue gini, iya lo nek mirip lo sama lo loh. Lo udah DM-DM-an. Lo bilang gitu. Jadi kan gue posting kan atas bawah, dia di atas, gue di bawah gitu kan fotonya. Ternyata ada followers gue yang forward ke istrinya Pak Audi Joynaldi itu. Mampus. Terus dia DM gue. Dia bilang, Ah, abang, dia bilang gitu, mirip sekali muka kita, dia bilang gitu. Ayo kapan-kapan kita bikin konten. Terus gue gini, aduh siap, maaf Pak Wagub, ya kan gue mesti sopan kan ya. Izin Pak Wagub, soalnya banyak banget yang bilang kita mirip, jadi makanya saya bikin perbandingannya. Terus dia bilang, siap bang, nggak apa-apa. Aduh bang, lucu sekali, bla bla bla. Saya dikasih tahu sama istri saya tahu dapat dari temennya di forward postingan abang. Tukeran nomor handphone. Jadi ntar kalau kita ke Padang kita kontak Pak Audi. cie, lu tuh, lu happy deh, lu hoki deh, lu dibilanginnya miripnya sama Pak Wagub, Wakil Gubernur. Lah kalau Heeh, gue, kalau posting video di TikTok, lu suka heeh, lihat nggak? Orang heeh. bilang ini, kok mukanya mirip Iis Dahlia? Kok mukanya mirip banget? Emang mirip kok. Wah, emang gue sama Iis Dahlia mirip. Iis Dahlia ya dengan bahasa-bahasa banci 90-annya. Katon Bagaskara, Bagasi. Aduh, Lambretta Lamborghini Decin. Emang gue mirip Iis Dahlia, say. Devano kali. Kutip ya, kutip kumis tipis. Lalu anak Pak Wagub lah gue Iis Dahlia. Like, why? Untung kita kenal ya, Bo. Sama Mbak Is ya, kebayang nggak kalau kita nggak kenal kan dia tersinggung kali ya kita ketawa-tawa gini. Heeh. Puyeng ya. Puspa deh ya, Puspita deh pala akika gitu kan kalau Mbak Iis tuh ya. Dengan bahasa-bahasa bidan 90-an anjir. Iya, dia kan bahasanya bahasa-bahasa binan 90-an gitu kan. Heeh. Aduh, Say, Banjarmasin ye Bagaskara loh, Say. Gue gini, gue tuh sempat, "Hah? Oh, baju gue bagus. Masa sih, Bo? Aduh, gue sampai nggak bisa baca komen. Payung hitam. Oh, payung hitam lagunya Mbak Iis ya. Payung hitam lagunya gimana? Gue cuma tahu ayam hitam.
Ayam hitam, telurnya putih. Ada yang juga nanya gini, sebelum kita tutup ya, gue harus ke kantor imigrasi. Flirting gimana? Kita bahas besok ya, update flirting. Aduh, gue capek loh flirting tuh. Besok hari Sabtu dong, Bo. Ini Oh udah iya, benar, Jumat. minggu depan. Minggu depan. Berarti Senin. Gue mau bayar joki aja flirting. Kenapa? Capek gue. Update dikit. Capek ya? Capek loh, Bo. Gue flirting itu pakai usaha loh, Nek. Dan selalu pada beberapa kesempatan itu tidak tepat sasaran, ngerti nggak lo? Tapi gue pikir kan, bodo amat. Yang penting gue pengen latihan flirting gitu. Ngerti nggak? Paham nggak lo? Paham nggak lo? Gue update dikit ya. Tanpa menyebut nama, gue udah melakukan flirting ini ke satu orang. Dia kalau live gue muncul. Gue komen-komen. Gue bilang ini, gue bilang itu segala macam. Dijawab? Enggak. Gue DM dong. Gue DM. Ternyata DM-nya dia tuh tipe yang kalau misalnya DM itu nggak bisa langsung masuk. Jadi sekarang tuh Gram itu harus invite orang untuk ngobrol sama lo. Kalau lo nggak di-accept sama orang tersebut, maka ya nggak akan berbalas gitu. Sampai detik ini nggak dibaca. Tidak di-accept invitation gue untuk ngobrol sama dia di Gram. And I think a lot of people starting to know that we are we are looking for object untuk latihan flirting loh. Karena itu yang terjadi sama gue juga. Ini cipat nih, banyak banget yang tahu kalau kita lagi latihan flirting. Karena Iwet ya, karena ya Iwet ya. Masa gue juga DM orang gitu pengen latihan flirting, kan katanya lihat-lihat story-nya dia gitu ya. Gue aduh gitu ya kan, lu cocok fitness kan gini. Aduh rajin banget jam segini udah nge-gym gue gitu. Terus gitu, Kak Dev gitu kan masih ramah gitu. Terus gue gini, aduh gimana sih latihan bicep tuh supaya bicepnya kayak kamu gitu. Terus kayaknya kita sudahi aja yuk 30 hari flirting ini. Gue tuh lagi usaha mau latihan flirting, terus gue tapi banyak momen gue tatapan kosong gitu yang bagaimana? Ini mereka udah tahu deh kalau kita lagi pada latihan terus. Tapi nanti malam gue diajakin sama teman-teman gue. Ya. Lagi nongkrong ke Monopoli. Katanya Jumat ke Monopoli sama ke Kama. Kama ada teman gue PR Monopoli sama Kama. Katanya seru. Nah gue akan latihan flirting. Lu cerita deh, lu WhatsApp gue ya, apa yang terjadi di Kama sama di Monopoli, oke? Gue malam ini istirahat dulu. Gue mau, I need to compile myself. Harus sering puasa mutih Kak, biar flirtingnya manjur. Buset, capek banget. Capek banget ya Allah. Jangan sampai telat kantor. Siap. Thank you so much guys for today. Have a great weekend.